Mereka disebut sebagai keluarga paling berpengaruh sepanjang sejarah, dari Perang Dunia hingga perbankan global. Nama Rothschild ini selalu dikaitkan dengan kekuasaan yang tak terlihat. Apakah mereka benar-benar mengontrol dunia? Atau ini hanya teori konspirasi belaka? Sebelum kita jauh ke dalam membahas tentang Rothschild ini, jangan lupa mendukung channel Angga Official dengan menekan tombol subscribe, kemudian nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik yang kita akan bahas di channel Angga Official. Kita mulai dari awal. Keluarga Rothschild adalah salah satu dinasti keuangan yang paling berpengaruh dalam sejarah modern. Kisah mereka dimulai pada akhir abad ke-18 ketika Mayer Amschel Rothschild tahun 1744 sampai 1812, seorang pedagang Yahudi di Frankfurt, Jerman, memulai karirnya sebagai pengusaha yang menjual barang-barang langka dan barang-barang antik. Mayer Amschel ini segera menunjukkan bakat yang luar biasa dalam urusan finansialnya, khususnya dalam perbankan. Awalnya ia bekerja untuk bangsawan Jerman pada saat itu, termasuk keluarga kerajaan Hessen-Kassel, dan mendapatkan reputasi karena keahliannya dalam mengelola keuangan. Dalam upaya pengembangan usahanya ini, Mayer Amschel mengirim kelima putranya ke berbagai kota di Eropa. Masing-masing putranya mendirikan cabang bank di kota-kota besar seperti London, Paris, Wina, Napoli, dan Frankfurt. Melalui jaringan antarbangsa ini, keluarga Rothschild mampu mengendalikan sejumlah besar kekayaan di Eropa dan menjadi pelopor dalam sistem perbankan modern. Salah satu inovasi mereka yang paling berpengaruh adalah pengembangan sistem transfer keuangan internasional yang memungkinkan mereka mengirimkan uang secara aman dan cepat antar negara-negara. Sesuatu yang sangat penting pada masa itu. Pengaruh Rothschild ini semakin meluas ketika mereka memulai memberikan pinjaman besar pada pemerintah, khususnya selama perang di Eropa seperti perang Napoleon. Dengan memberi pinjaman kepada berbagai negara dan kerajaan, keluarga ini memperkuat pengaruhnya dalam politik dan ekonomi Eropa. Kekayaan dan jaringan kuat, mereka menciptakan berbagai spekulasi tentang keterlibatan Rothschild dalam berbagai peristiwa di dunia, sehingga muncul berbagai teori konspirasi yang menganggap mereka mengendalikan bank sentral dan pemerintah di balik layar. Keluarga Rothschild ini memainkan peran penting dalam sejarah dunia, terutama dalam perkembangan sistem keuangan modern dan ekonomi global. Melalui bank mereka, keluarga ini tidak hanya memajukan perdagangan dan investasi internasional, tetapi juga memberikan pinjaman besar kepada pemerintahan di Eropa selama masa-masa krisis, termasuk Perang Napoleon dan Perang Dunia. Dengan memiliki jaringan perbankan tersebar di berbagai kota besar di Eropa pada awal abad ke-19, mereka dapat mengirimkan dana dan informasi dengan sangat cepat. Sebuah keunggulan strategis yang memberikan mereka kekuatan ekonomi besar di tengah ketidakstabilan politik dan melanda Eropa pada saat itu. Salah satu peran signifikan keluarga Rothschild ini adalah memberikan pinjaman kepada pemerintahan Inggris saat perang melawan Napoleon. Keluarga ini menjadi penghubung penting bagi Inggris dalam memperoleh dana darurat untuk mendanai peperangan pada saat itu. Selain itu, dengan adanya cabang Rothschild di Prancis dan negara-negara lain, mereka menjadi fasilitator keuangan lintas batas yang memungkinkan berbagai negara berkomunikasi dan mengelola transaksi moneter selama periode konflik pada saat itu. Sistem keuangan modern saat ini banyak dipengaruhi oleh cara mereka melakukan bisnis, termasuk pengembangan obligasi pemerintahan yang mereka kembangkan sebagai bentuk investasi untuk keluarga mereka. Keluarga Rothschild ini juga turut terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur besar yang memperkuat ekonomi global, seperti pembangunan jalur kereta api, kemudian pendanaan untuk perusahaan tambang. Mereka memberikan pendanaan untuk konstruksi jalur kereta api di Prancis, kemudian juga Australia, dan beberapa negara lain, yang pada saat itu mempercepat proses industrialisasi dan memicu revolusi ekonomi di Eropa.
Nah, pengaruh mereka bahkan meluas sampai ke Amerika Serikat, di mana mereka mendukung berbagai investasi dalam pertambangan dan industri. Nah, seiring berjalannya waktu, kekuatan dan pengaruh Rothschild ini dalam dunia keuangan memicu munculnya berbagai teori konspirasi. Banyak yang beranggapan keluarga ini memiliki kendali penuh atas bank-bank sentral di dunia. Namun, secara faktualnya, meskipun mereka memang memiliki kekuatan finansial yang sangat besar, peran mereka tidak benar-benar besar yang digambarkan dalam teori-teori tersebut, teori-teori konspirasi yang kita ketahui. Pada kenyataannya, peran mereka lebih terlihat dalam pengembangan sektor perbankan, investasi, dan filantropi. Nah, hingga hari ini, keluarga Rothschild masih aktif dalam berbagai kegiatan bisnis global, termasuk sektor perbankan, investasi anggur, real estate, dan bidang amal. Nah, meskipun pengaruh politik dan ekonomi mereka telah menurun dibanding puncak kejayaannya pada saat itu di abad ke-19. Keluarga Rothschild telah menjadi subjek utama dalam berbagai teori konspirasi selama berabad-abad. Banyak dari teori ini muncul karena pengaruh mereka dalam sistem perbankan dan kekayaan besar yang dimiliki keluarga Rothschild, yang memungkinkan mereka memainkan peran besar dalam perkembangan ekonomi di dunia. Nah, teori konspirasi mengenai Rothschild sering menggambarkan keluarga ini sebagai penguasa tersembunyi di balik ekonomi global, bahkan sebagai pemegang kendali atas bank-bank sentral dan pemerintahan di seluruh dunia. Ya, meskipun sebagian besar teori ini tidak memiliki bukti yang kuat, pengaruh besar Rothschild dalam perbankan dan ekonomi memang sering dianggap oleh sebagian orang sebagai bukti keterlibatan mereka dalam berbagai peristiwa besar. Salah satu teori yang paling terkenal adalah dugaan bahwa Rothschild mendanai kedua pihak dalam berbagai perang besar di Eropa, termasuk Perang Napoleon dan Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah, teori ini muncul karena fakta bahwa Rothschild memiliki jaringan perbankan di seluruh Eropa dan memberi pinjaman ke berbagai negara. Akibatnya, banyak yang percaya bahwa keluarga ini secara strategis mengatur konflik agar bisa memperoleh keuntungan finansial dan memperkuat kekuasaan mereka. Ya, walaupun demikian, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa keluarga ini secara sengaja memprovokasi atau mengendalikan perang demi keuntungan mereka. Teori lain yang populer adalah bahwa Rothschild memiliki kendali atas bank-bank sentral di berbagai negara, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, kemudian Bank of England di Inggris. Nah, meskipun keluarga Rothschild memang memiliki pengaruh dalam perbankan Eropa pada masa lalu, pengendalian bank sentral adalah klaim yang sangat berlebihan menurut saya, karena sebagian besar bank sentral dioperasikan sebagai lembaga independen yang diawasi oleh negara dan memiliki sistem akuntabilitas yang kompleks, sehingga klaim bahwa satu keluarga tunggal dapat mengendalikan seluruh sistem perbankan di dunia ini tidak didukung bukti nyata. Nah, keterkaitan Rothschild dengan Illuminati atau New World Order juga menjadi salah satu teori yang sering dihubungkan dengan mereka. Dalam narasi ini, Rothschild digambarkan sebagai bagian dari kelompok rahasia yang berusaha mengendalikan dunia melalui pengaruh politik dan ekonomi secara diam-diam. Teori ini seringkali menghubungkan keluarga Rothschild dengan organisasi-organisasi rahasia yang diduga ingin menciptakan satu pemerintahan global. Namun, teori semacam ini biasanya bersifat spekulatif atau sulit diverifikasi. Seringkali bergantung pada asumsi dan interpretasi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Nah, secara keseluruhan, teori konspirasi tentang Rothschild cenderung berfokus pada peran besar mereka dalam sejarah keuangan dunia. Namun, seringkali mengabaikan fakta bahwa meskipun mereka adalah keluarga yang sangat kaya dan berpengaruh, mereka tidak memiliki kekuatan yang tunggal yang dapat mengendalikan dunia Nah, keluarga Rothschild ini adalah pelaku bisnis yang sukses yang berkembang di bidang perbankan. Namun, teori konspirasi yang berkembang umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti konkret, melainkan pada persepsi publik berdasarkan kekuasaan dan kekayaan mereka yang besar. Tapi, apakah benar keluarga Rothschild memiliki kendali penuh atas dunia? Nah, banyak sejarawan dan pakar keuangan menolak klaim ini.
Mereka berpendapat bahwa meskipun keluarga Rothschild adalah salah satu keluarga terkaya di dunia, mereka tidak memiliki kontrol absolut atas sistem keuangan global seperti yang sering digambarkan dalam teori-teori konspirasi. Nah, seiring berjalannya waktu, pengaruh mereka menurun, terutama pada abad ke-20. Mereka tetap memiliki kekayaan, memiliki banyak kekayaan. Namun, mereka bukan lagi kekuatan tunggal dalam dunia perbankan internasional. Sebagian besar teori konspirasi mengenai Rothschild lahir dari ketakutan dan spekulasi yang tidak berdasar pada fakta konkret. Nah, selain itu, globalisasi dan munculnya perusahaan-perusahaan multinasional raksasa serta miliarder-miliarder teknologi juga telah mengubah struktur kekuasaan ekonomi global. Di masa kini, keluarga Rothschild masih tetap menjadi salah satu dinasti keuangan yang paling terkenal di dunia. Ya, meskipun pengaruh politik dan ekonomi mereka tidak lagi sekuat pada abad ke-19, kekayaan keluarga ini tersebar di berbagai sektor bisnis ya, termasuk yang saya katakan tadi perbankan, investasi, dan real estate, anggur, dan filantropi. Nah, struktur bisnis keluarga Rothschild ini terbagi menjadi dua cabang utama sekarang, yaitu Rothschild & Co yang berbasis di Paris, kemudian NM Rothschild & Son di London. Nah, kedua cabang ini beroperasi di bawah kepemimpinan keturunan Rothschild dan masih memainkan peran penting dalam layanan keuangan global, termasuk perbankan investasi, manajemen aset, dan penasihat merger serta akuisisi perusahaan besar. Di luar sektor keuangan, keluarga Rothschild juga terkenal dengan bisnis anggurnya yang ternama di Prancis, seperti Chateau Lafite Rothschild dan Chateau Maude Rothschild. Nah, anggur-anggur mereka memiliki reputasi tinggi di dunia dan telah menjadi salah satu investasi serta tradisi keluarga yang terus dipertahankan hingga kini. Nah, selain itu, keluarga ini juga terlibat dalam proyek-proyek konservasi lingkungan dan amal, seperti pelestarian hutan dan habitat alami serta bantuan untuk pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Nah, meskipun pengaruh politik mereka tidak lagi besar seperti pada abad ke-19 dan 18, keluarga Rothschild ini tetap memiliki jaringan hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di dunia bisnis dan politik. Nah, pengaruh mereka lebih terlihat dalam peran sebagai penasehat keuangan yang dihormati dan lembaga-lembaga yang berkomitmen pada standar tinggi dalam pengelolaan aset dan investasi berkelanjutan. Nah, keluarga ini juga seringkali menanggapi teori konspirasi yang mengaitkan mereka dengan kontrol global atau organisasi rahasia, yang pada umumnya dibantah sebagai tidak berdasarkan dan menyimpang dari fakta yang ada. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, keluarga Rothschild ini telah mengarahkan bisnisnya ke fokus yang lebih privat dan menghindari sorotan-sorotan media. Lebih memilih beroperasi di balik layar sebagai penasihat keuangan dan pengelola investasi. Nah, keturunan Rothschild saat ini seperti Alexander de Rothschild yang kini memimpin Rothschild & Co melanjutkan warisan keluarga sambil beradaptasi dengan dinamika dunia finansial modern yang kian kompleks ya. Nah, mungkin pengaruh Rothschild dalam ekonomi global tidak seperti dulu. Mereka tetap dikenal sebagai salah satu keluarga keuangan terkemuka dalam sejarah, dengan sejarah panjang dan jaringan bisnis yang luas di seluruh dunia. Jadi, bagaimana menurut teman-teman? Apakah keluarga Rothschild ini benar-benar mengontrol dunia? Jawabannya mungkin tidak sederhana yang kita pikirkan. Memang, mereka memiliki sejarah panjang yang dengan kekayaan dan pengaruh yang luar biasa. Namun, pengaruh mereka dalam dunia modern sudah tidak lagi seperti dulu. Dan banyak teori konspirasi yang justru cenderung berlebihan dan tidak berdasarkan fakta. Dan pada akhirnya, kita harus bijak dalam menerima informasi dan tidak begitu saja mempercayai semua yang kita dengar. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya yang kita akan bahas di channel Angga Official. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.